Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Siap bertanya dan menjawab bijak. Yang pada edisi hari ini kita akan membahas tentang seputaran pemilu dan pemilihan yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran. Bersama saya Jurais. Terkait tema kita hari ini, kita akan membahas tentang proses penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Yang kita ketahui bersama bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu adalah melakukan proses penanganan pelanggaran di setiap tahapan pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, untuk membahas tema ini lebih lanjut, kita telah hadir narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Siak, sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak. Beliau adalah Bapak Ahmad Dardiri SMSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Jurais. Sekarang non tahapan ya, Pak ya? Ya, sekarang sudah selesai telah berakhirnya tahapan pemilihan atau pemilihan Bupati 2024. Oke, baik Pak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, pemirsa kita pengen tahu nih Pak tentang profil Bapak sebagai pengawas pemilu. Kami persilakan Pak memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Jurais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tadi sudah disebutkan Ahmad Dardiri. Saya Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Siak. Kalau secara pengalaman di pemilu atau pilkada, saya di Bawaslu ini semenjak kalau Bawaslu kan 2018 berlahir kan. Nah, tapi saya di pilkada atau di pemilu saya di 2015 sudah pernah menjadi Panwaslu kecamatan. Yaitu Kecamatan Bungaraya. 2015 waktu itu pemilihan Bupati 2015. Nah, setelah itu 2017 ada pilkada gubernur. Pemilihan gubernur, tahap pemilihan gubernur Riau. Jadi waktu itu saya alhamdulillah jadi Panwaslu Kabupaten Siak, ya masih di sini juga kantornya, tapi waktu itu kan belum masih Bawaslu. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, Panwaslu Kabupaten itu kan menjadi Bawaslu. Bawaslu ya Pak ya, berubah. Makanya alhamdulillah tes lagi baru menjadi Bawaslu 2018. Dan itu kan kalau Bawaslu itu kan ada masa jabatannya itu 5 tahun, satu periodenya. Dan ini saya sudah masuk ke periode kedua. Seperti itu, Mas Jurais. Kalau pendidikan ya saya terakhir kuliah di Universitas Riau, jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Visipol jurusan Ilmu Administrasi. Seperti itu Mas Jurais. Itu tadi perkenalan singkat terhadap profil narasumber kita pada hari ini. Tadi di awal kita sudah menyinggung Pak terkait dengan proses penanganan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Nah, pilkada ya. Terkadang timbul pertanyaan seperti gini Pak. Bagaimana jika ada masyarakat yang mengetahui Pak terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut Pak? Oke. Sesuai dengan aturannya, bahwasannya Bawaslu itu ada dua output dalam proses penanganan pelanggaran, yaitu ada laporan dan ada temuan. Apa itu laporan? Yang laporan itu adalah laporan dari masyarakat, baik itu pemantau, baik itu pemantau ya masyarakat itu namanya laporan. Dan juga ada namanya temuan. Temuan yaitu suatu pengawasan yang pengawasan langsung yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu ya itu dari Bawaslu, ada kalau kemarin itu di pilkada atau pilkada Panwascam, ada PKD, ada PTPS. Itu namanya temuan. Nah, kalau laporan yaitu diberikan yang dilapor masyarakat yang dilapor kepada
pengawas pemilu, yaitu baik itu Bawaslu Kabupaten, baik itu yang ada di kecamatan, baik itu ada di desa. Seperti itu. Nah, kalau yang disampaikan oleh Mas Jures tadi terkait apa yang kalau masyarakat dia menemukan suatu pelanggaran lah gitu kan, baik itu pilkada pemilu, ya bisa disampaikan langsung ke penyelenggara pemilu sesuai dengan tahapannya. Seperti itu. Kalau kemarin kita melihat dari kasus sebelumnya, kayak pilkada kemarin ya banyak, ada juga yang melaporkan. Tapi nanti Bawaslu akan memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, tadi Bapak menjelaskan bahwasanya di Bawaslu itu mekanisme proses penanganan pelanggaran itu kan ada dua, ada laporan dan ada temuan. Nah, terkait laporan, apa saja yang menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporannya kepada Bawaslu, Pak? Ya, terkait dengan laporan apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran dan itu menjadi laporan ke Bawaslu, yaitu ada syaratnya. Jelas tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu warga negara Indonesia. Itu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilihnya. Jadi harus umur 17 tahun. Yang dia kalau 17 tahun dia sudah punya hak pilih berarti kan? Nah, berarti dia harus sudah punya KTP ada umur 17 tahun. Nah, sedikit kalau seumpama dia belum punya hak pilih atau belum umur 17 tahun, gimana Pak? Ya nggak bisa. Karena itu menjadi syarat. Terus selanjutnya dia jelas warga negara kalau punya KTP, punya kebutuhan warga negara Indonesia. Dan juga dia harus menyampaikan bukti-bukti. Bukti, saksi, apa kejadiannya, terus kapan, nah itu siapa saksinya, itu harus disampaikan, dilampirkan dalam proses laporan tersebut. Dan juga bahwasannya maksudnya ada masyarakat itu yang menemukan itu juga tidak bisa ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Iya, 7 hari sejak diketahui. Ya, diketahuinya tanggal 1, yaitu maksimal dilaporkannya tanggal 7 hari. Nah, seperti itu. Jadi nanti diketahuinya sudah berbulan-bulan itu tidak bisa. Itu tidak bisa menjadi laporan. Tapi ini Mas ya, ada kuncinya juga. Tapi apabila sudah menjadi maksudnya kadaluarsa lah kalau bahasa kami kan, bahasa sudah bisa dilaporkan. Nah, itu bisa menjadi informasi awal buat kami Bawaslu. Itu. Baik, ini semakin asik kayaknya ngobrolnya semakin dalam. Nah, ini ada juga pertanyaan Pak terkait dengan kalau tadi kan kita berbicara masalah laporan, itu kan laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Bagaimana dengan temuan? Gimana sih proses temuan itu bisa diputus oleh Bawaslu gitu? Ya. Bagaimana proses ini Pak? Oke, jadi tadi saya nyambung yang sebelumnya. Jadi tadi kalau laporan dia harus 7 hari harus dilaporkan. Nah, kalau dia 7 hari itu tidak bisa jadi laporan lagi sama masyarakat. Itu bisa menjadi informasi. Nah, nantinya apabila menjadi informasi oleh Bawaslu akan melakukan penelusuran. Nah, sebelum melakukan penelusuran dan nanti akan dijadikan temuan. Nah, proses temuan itu di Bawaslu ya kan kalau di pemilu itu prosesnya kalau temuannya temuan register itu 7+7. Kalau di pilkada beda. Beda lagi ya? Kalau di pilkada itu hanya 3+2. Maksudnya apa +2 itu 3 hari, apabila 3 hari masih butuh waktu lagi, ya akan ditambah lagi 2 hari lagi. Jadi 3+2. Seperti itu. Baik, ini terkait ini Pak, kan tak semua masyarakat itu berani melaporkan kepada Bawaslu. Nah, ini apalagi kan ini kaitannya dengan politik. Apakah bisa identitas pelapor ini dirahasiakan? Dan ada tambahannya nih Pak, bagaimana kalau seandainya masyarakat ini tidak mau melaporkan Pak, hanya ingin menyampaikan informasi kepada Bawaslu. Nah, seperti hal yang seperti ini bagaimana nih Pak? Nah, yang pertama berarti ada orang melapor lah, tapi dia takut. Ya, mana tahu ada. Nah, dia anggaplah si A yang melapor ke Bawaslu.
Nah, si A ini takut ingin ditutupin lah identitas karena tadi salah satu syarat untuk menjadi pelapor itu harus ada identitasnya, ya. harus menjamin identitasnya. Karena kita harus menengok dong orang mana, apakah jangan pula nanti yang melapor nggak punya KTP, belum tumbuh 17 tahun yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, kita harus menengok, oh dia sudah harus ada identitasnya. Nah, apabila yang saat pelapor ini meminta untuk ditutupi identitasnya, itu kami ada hak untuk menutupi. Oh, tapi bisa bisa dirahasiakan. Maksudnya dirahasiakan. Dirahasiakan identitas pelapor. Nanti ada siapapun yang bertanya, kami bisa akan ada laporan, tapi tidak bisa kami sebutkan karena yang bersangkutan dia minta untuk dirahasiakan. Seperti itu. Terus selanjutnya apa tadi? Terkait dengan penyampaian informasi oleh masyarakat kepada Bawaslu. Contoh, dia tidak melapor, dia nggak mau jadi pelapor, tapi dia ada informasi dugaan pelanggarannya, bisa. Dan bahkan ini, Mas, dulu waktu pas pilkada kemarin ada kejadian ini seperti ini. Ya? Jadi, tapi kalau saya dia tidak mau, bukan tidak bisa, dia tidak mau menjadi pelapor, tapi dia menginformasikan, ya kita tampung, kita terima. Nah, kita terima apa yang sekecil apapun informasi kami di Bawaslu, masuk ke Bawaslu, baik itu secara langsung, baik itu secara online atau melalui telepon atau melalui WA, Bawaslu siap untuk menindaklanjuti. Nah, proses yang seperti itu namanya informasi awal. Kita jadikan informasi awal. Jadi kalau ada informasi yang masuk ke Bawaslu, yang bentuknya tidak laporan tapi informasi itu kita jadikan informasi awal, kita plenokan dan kita Bawaslu akan menelusuri. Seperti itu. Menelusuri dan nanti kalau cukup bukti dan cukup apa buktinya semuanya kita akan jadikan temuan. Apabila dalam proses penelusurannya lebih naik, lebih ada pembuktiannya, artinya ada buktinya cukup, nah ini kita jadikan temuan. Kalau enggak, ya sudah putus, berarti informasi ini hoax atau informasi hanya cuman sekedar informasi-informasi yang tak ada bukti tak ada saksi, seperti itu. Nah, ini terkait tadi kita bicara masalah laporan, masalah temuan gitu, syarat-syarat laporan. Nah, sekarang ini masalah waktu, Pak. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh Bawaslu hingga laporan itu diputus menjadi pelanggaran atau tidak pelanggaran? Oh gitu ya. Jadi tadi yang saya sebutkan di awal, saya sampaikan kalau di pemilu itu 7 plus 7. Plusnya apa maksudnya? Itu 7 plus 7 itu 7 hari. Apabila masih dalam waktu 7 hari kurang, itu ada waktu lagi tambah 7 hari lagi. Nah, kalau itu di pemilu 7 hari ya, di pemilu. Nah, 7 hari itu harinya dia hari kalender. Artinya hari kerja. Hari kerja. Artinya dia Senin sampai Jumat. Nah, jadi Sabtu Minggu tidak dihitung. Jadi cuma 7-nya berarti cuma Senin. Berarti 7 hari harusnya kan di hari Minggu, tapi dia Sabtu Minggu tidak dihitung. Itu kalau pemilu. Kalau di pilkada atau pemilihan, dia cuma 3 plus 2. Plus 2 maksudnya gimana? Dia prosesnya 3 hari, apabila masih dibutuhkan waktu ditambah 2 hari. Dan kalau di pilkada beda lagi. Kalau di pilkada itu harinya hari kalender. Mau Sabtu, mau Minggu, mau tanggal merah, dia tidak ada liburnya. Cuma temuannya laporan di hari Jumat, berarti Sabtu Minggu dihitung juga. Jumat Sabtu Minggu 3 hari gitu kan. Nah, atau tambah 2 lagi berarti tambah 2 Senin sama Selasa. Jadi tidak ada hari kerja, dia harinya hari kalender. Jadi itu cuma maksimal 5 hari. Baik, ini tadi lanjut lagi Pak pembahasan kita terkait dengan masalah pengawasan, masalah pengawasan dalam proses penanganan pelanggaran. Nah,
setelah Bawaslu memutuskan itu pelanggaran atau tidak pelanggaran, itu bagaimana tindak lanjut dari Bawaslu setelah hasil proses dari penanganan pelanggaran itu, Pak? Ya, jadi perlu kita ketahui juga sesuai dengan aturannya, seperti halnya di Bawaslu itu ada jenis-jenis pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran yang bisa diproses oleh Bawaslu. Baik, nah selain ada di Bawaslu, nanti ada yang tergabung dalam sentra Gakumdu, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, saya kembali lagi ke jenis-jenis pelanggaran tadi, bentuk-bentuk pelanggaran, seperti halnya pelanggaran administrasi. Nah, ini bisa diproses oleh Bawaslu. Nah, prosesnya tadi yang saya sebutkan di awal tadi, ada 5 hari itu yang proses oleh Bawaslu. Itu ada pelanggaran administrasi. Terus juga ada pelanggaran kode etik. Kode etik itu bisa diproses di Bawaslu juga. Terus yang ketiga ada pelanggaran pidana. Nah, di pidana ini yang tadi saya sampaikan ada pembedanya. Di situ kalau pidana prosesnya itu tidak Bawaslu sendiri. Kalau pidana itu ada 3 lembaga, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nanti, prosesnya sama. Tadi yang saya sampaikan, dalam waktu prosesnya sama. Kalau pemilu 7, kalau di pilkada 5+2. Tapi dia dalam proses pidana ini dia harus harus diproses oleh 3 lembaga, yaitu yang tergabung dalam sentra Gakumdu, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dalam hal ini biasanya di bagian reskrim. Reskrimum kan sudah masuk pidana. Nah, disitulah nanti apabila ada dugaan, ini baru dugaan dulu ya, dugaan tindak pidana pemilihan atau dugaan tindak pidana pemilu, nanti dibahas oleh kami 3 lembaga, setelah pleno di pimpinan, setelah 3 lembaga, apakah ini bisa naik ke proses selanjutnya. Nah, kalau proses selanjutnya, kalau sudah di Bawaslu, naik ke proses di penyidikan, di kepolisian. Nah, di situ juga nanti polisinya akan melaksanakan proses penyidikan. Seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah ada pelanggaran hukum lainnya. Hukum lainnya ini seperti halnya netralitas ASN atau netralitas TNI Polri. Nah, itu kami serahkan ke lembaganya. Atau pelanggaran yang diatur oleh undang-undang selain undang-undang pemilu atau selain undang-undang pilkada. Mana tahu nih ada ada selain ASN atau Polri dan TNI Polri, dia ada honor yang mengatur undang-undang sendiri, tidak boleh politik, ya kami serahkan. Nanti kepala daerah atau pejabat yang mengatur terkait dengan undang-undang tersebut, ya silahkan kami hanya Bawaslu hanya meneruskan pelanggaran tersebut. Seperti itu. Selain kalau PNS, TNI ya, ASN, TNI Polri itu bisa kami teruskan juga. Kalau TNI Polri berarti ke Propam. Kalau ASN berarti ke BKD ya. Kalau dulu kan di ASN. Kalau sekarang ASN udah nggak ada lagi. Kita teruskan ke BKN. Nah, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan apa sih Pak hambatan atau tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran? Kalau hambatan tantangan itu sebenarnya dalam proses penanganan pelanggaran ada sih yang sudah kami lakukan, ada di lapangan. Kadang ini saksi yang disampaikan susah untuk dihubungi. Saksi ya. Saksi susah untuk dihubungi, dan juga kadang dia awalnya mau menjadi saksi, tiba-tiba dia nggak mau jadi saksi. Ya, seperti itu. Terus halnya juga seperti pelapor, awalnya pelapor mau, tiba-tiba nggak mau. Seperti itu. Ada. Kalau hambatan kan seperti itu. Tapi kalau secara teknis di proses penanganan pelanggaran itu ya menjadi itu teknis di kita lah. Proses, apalagi kayak proses di sebelum-sebelumnya kayak ada dugaan pidana itu teknik-teknik yang dilakukan oleh Bawaslu sama Kejaksaan dan Kepolisian itu
pasti ada dalam proses itu. Jadi kami pernah juga Mas pengalaman. Ya. Tapi ini di pemilu atau pilkada sebelumnya, sebelum di 2004 itu sampai kita mencari saksi sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke sawit-sawit itu kan. Nah, karena kita sebagai upaya penegakan keadilan kan. Ya, betul, Pak. Karena kita juga nggak bisa menghukum orang, mengeksekusi mengatakan orang bersalah, tapi kita tidak tanpa proses gitu kan. Kita salah karena kita dulu pernah sampai di Kecamatan Kandes itu sampai ke pelosok-pelosok. Nah, kendala di situ. Tapi ya itu tetap kita lakukan sesuai dengan prosedurnya. Kita minta bantuan dari kepolisian dan kejaksaan. Sejauh ini Pak, penghargaan apa yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam proses penanganan pelanggaran, baik itu di pilkada maupun di pemilu, Pak? Oh, pemilu. Kalau penghargaan, banyak sih Mas. Cuman ya inilah yang mungkin yang agak ingat saya, kalau untuk pemilu, ini malah skala nasional nih Mas. Pemilu itu kami di Gagumdu Paulus Sukapendesia, terus pemilu, kami dapat bawa ke Gagumdu World tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional kategori inovasi. Inovasi. Maksudnya inovasi itu gini, waktu itu kami Gakumdu, baik itu Bawaslu, bersama Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, kami terjun langsung, jemput bola, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahayanya pidana pemilu, bahayanya menyampaikan tentang masalah anti politik uang, anti hoak, seperti itulah. Jadi sama Gakumdu RI diapresiasi dan alhamdulillah. Yang memberi penghargaan ini adalah Bawaslu RI, Pak? Iya, Bawaslu RI. Tapi yang di situ atas namanya Gakumdu RI. Gakumdu berarti kan kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Dan kami juara 1 itu di kategori inovasi pencegahan terkait politik uang dan berita hoak. Memang kami waktu itu bersama Gakumdu, kami terjun langsung melaksanakan sosialisasi. Terus selanjutnya yang lain, kalau divisi kami di divisi penanganan pelanggaran, kebetulan saya mengampu divisi penanganan pelanggaran dan Datin ya. Datin, di Datin itu data informasi, keterbukaan informasi publik. Tapi nanti kalau ada episode lainnya bisa kita bicara. Tapi ini sebagai apa? Kami ini di Datin berturut-turut 2024, 2023, 2025 itu menjadi keterbukaan informasi publik nomor 1 kategori KPU Bawaslu. Yang dilakukan oleh di KI, Komisi Informasi Provinsi Riau. Itu penghargaan juga yang didapat ya Pak ya? Seperti itu. Nah, jadi kalau di pilkada kemarin belum ada sih, karena kemarin itu memang di pilkada kemarin kan agak terlambat kan, karena ada proses di MK, MK1, MK2, ada 2 kali ya, ada proses di Mahkamah Agung ada 2 kali, jadi memang kemarin itu agak terlambat kita di khususnya untuk di pemilihan Bupati Siak kan, dilantik di tanggal bulan 6 kemarin kan, sampai kan ada proses di gugatan di Mahkamah Konstitusi yang tahap 1 dan ada juga MK di tahap 2. Alhamdulillah sudah selesai seperti itu, Mas Dures. Oke. Luar biasa pembicaraan kita pada siang yang berbahagia ini. Narasumber kita yang sangat memberi jawaban yang jelas dan tegas terkait dengan topik pembicaraan kita hari ini. Tetapi Pak, waktulah yang membatasi kita pada hari ini. Tetapi sebelum kami menutup, kami minta closing statement ataupun pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa kita di rumah untuk bagaimana sih seharusnya kami ini sebagai pemilih untuk bisa selalu mengawasi pelaksanaan pilkada maupun pemilu yang akan datang. Kami persilakan, Pak. Siap. Sebagai closing statement, Mas Dirais, kita di Bawaslu ini kalau ibarat pemain bola, itu ada 2 yang bisa kita kerjakan.
Artinya yang Bawaslu ini ada dua perannya adalah kalau ibarat main bola. Bisa menjadi wasit dan juga bisa menjadi pelatih. Nah, tapi jangan pernah menjadi pemain. Itu bahaya. Jadi itu garis bawahnya. Jadi kalau main bola itu kan ada 3 ya. Ada pelatih, ada wasit, ada pemain. Nah, kalau dianalogikan, kalau di Bawaslu jangan pernah menjadi pemain. Dua ini menjadi pelatih dan menjadi wasit. Nah, kapan kita menjadi pelatih? Yaitu pada saat kita sebelum seperti hanya masa kampanye, kita memberikan sosialisasi, memberikan bimbingan kepada partai politik atau kepada pemenangan, tim pemenangan, atau juga kepada masyarakat untuk selalu partisipasi untuk memilih. Itu kan pelatih. Ya betul. Nah, kapan menjadi wasit? Nah, pada saat terjadi pelanggaran. Nah, wasit harus bisa mengambil tindakan. Mana yang betul ini? Nah, seperti itu. Nah, itu tadi yang kita sudah bicarakan, proses penanganan pelanggaran, itulah kita menjadi wasit. Nah, jadi saya harapkan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya di SIA ini, mudah-mudahan bisa menjadikan pemilu atau pilkada kedepannya lebih baik lagi dan selalu partisipasi masyarakat untuk memilih, baik itu di pemilu, di pilkada, lebih baik lagi dan lebih tinggi untuk partisipasinya. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang luar biasa telah memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kita semua agar selalu senantiasa ikut mengawasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Saya Jurais, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.